Halo, selamat pagi buat anak-anak yang sudah bergabung. Pagi Pak. Bisa dengan Pak Guru suara? Bisa dengan Pak Guru suara? Anak-anak yang sudah bergabung, apa? Bisa Pak Guru. Oke. Pak Guru boleh tanya kabar kalian hari ini? Apa kabar buat anak-anak semua yang sudah bergabung? Baik. Baik Pak. Oke, puji Tuhan, kabar baik. Pak Guru menyampaikan terima kasih, dan sebelum kita melakukan proses pembelajaran, dan kita masuk dalam materi absen dan lain-lain, kita mengawali dengan doa. Dan Pak Guru meminta siapa yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Ada yang bersedia? Atau Pak Guru yang sebut nama? Siapa yang bersedia bisa memimpin kita dalam doa? Evangeline, Sarawati, Ini Papi. volume Pak Guru meminta volumenya kayaknya. Oke, siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia? Pak Guru sebut nama. Saren Salomita. Grace bisa memimpin kita dalam doa. Grace. Bisa Pak Guru. Oke, Pak Guru minta Grace untuk memimpin kita dalam doa untuk mengawali pembelajaran pagi ini. Silakan, Grace. Teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Puji Tuhan, terima kasih buat Grace yang telah memimpin kita dalam doa untuk mengawali pelajaran pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan sekali lagi Pak Guru boleh tanya, apa kabar kalian semua? Baik-baik ya? Kelas 8A. Baik Pak Guru. Oke, puji Tuhan kalau baik. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita baik-baik sehingga sebentar nanti kita akan mulai masuk dengan pelajaran. Dan Pak Guru hari ini Pak Guru hanya kasih materi kelanjutan dari materi yang kita pelajari tanggal 31 yang lalu, sehingga Pak Guru berharap materi sedikit yang Pak Guru kasih anak-anak bisa perhatikan baik, supaya seketika ada ujian atau ada ulangan atau UTS anak-anak bisa mengerjakan. Oke, mungkin itu sebagai informasi. Dan Pak Guru boleh tanya, anak-anak sudah pembelajaran kita ada yang masih ingat? Kita sampai di mana? Pembelajaran kita ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Anak-anak ada yang masih ingat? Pak Guru tanya ini, kita pembelajaran ada yang masih ingat?
makna dunia pembukaan UMS 1945? Oke. Jadi pembelajaran kali ini ada Pak Guru boleh tanya kalian sudah punya buku paket? Sudah, Pak Guru. Yang sudah punya buku paket silakan buka di halaman 33. Alinea 33. Anda sudah punya buku paket silakan buka. Pak Guru ambil gambar ya, sebagai laporan ke yayasan. Oke, anak-anak sudah punya buku paket, silakan buka di halaman 33 dan Pak Guru akan slide materi. Nanti Pak Guru absen setelah materi ya, setelah akhir dari materi. Jadi pembelajaran kita kali ini adalah materi halaman 33. Anak-anak silakan buka tentang Oke, kita tunggu sedikit, slide materi sedang loading. Oke, pembelajaran kita kali ini adalah tujuan negara halaman 33 situ, alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah kemarin. Jadi pembelajaran kita pagi ini adalah tujuan negara. Tujuan negara di sini bahwa nanti kita akan melihat tujuan dari para negara. Jadi tujuan pembelajaran kita pagi ini Pak Guru menyampaikan kemarin itu kita sudah sudah belajar tentang hasil sintesis, sehingga yang kedua adalah tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah yang pertama mendeskripsikan isi alinea dan pokok pikiran yang tergantung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pak Guru meminta yang volume agak ribu tolong matikan. Anda kena yang putar musik atau TV, Pak Guru meminta tolong matikan. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama mendeskripsikan isi alinea dan pokok pikiran yang tergandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah menyusun laporan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang tergandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan siswa diharapkan memiliki sikap jujur, beriman, bertakwa, dan bertanggung jawab. Oke, dalam artian bahwa tujuan negara ini nanti kita akan melihat yang ada dua bagian, yaitu tujuan khusus dan ada dua bagian. Ada tujuan khusus, ada tujuan umum, dan ketentuan hingga sampai dengan pembangunan nasional. Sehingga kita melihat pada tujuan yang pertama, yaitu tujuan negara, yaitu yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Oke, ini tujuan khusus. Tujuan khusus negara, yaitu dua bagian yang kita perlu pelajari, yaitu yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi itu tujuan negara. Tujuan negara itu negara wajib melindungi rakyatnya, melindungi segenap bangsa seluruh Indonesia, begitu. Jadi tidak mementingkan ada karena hubungan keluarga, karena orang, maksudnya begini. Dalam artian bahwa negara kita yang presiden, undang-undang sudah menetapkan bahwa yang layak jadi presiden dan wakil presiden adalah yang presiden adalah orang Jawa sendiri, begitu. Sehingga untuk pemerataan pembangunan baik kesehatan, pendidikan, politik, hukum, dan HAM atau demokrasi itu harus pemerataan. Tidak hanya karena orang, mohon maaf, ini karena orang, maksudnya begini, secara kasarnya karena masyarakat Jawa yang berjuang dan mereka memerdekakan diri.
sehingga apapun yang lakukan atau pembangunan nasional atau kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal dari sisi pembangunan, sisi ekonomi, dari SDM, infrastruktur itu tidak hanya diperuntukkan khususkan untuk orang Jawa saja, tetapi sebagai negara dia mengayomi, dia melindungi segenap bangsanya sendiri, begitu. Jadi tidak hanya bahwa dia hanya untuk prioritaskan orang misalnya hanya orang Jawa, tetapi sebagai warga negara, sebagai masyarakat multikultural, negara perlu melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang budaya, tidak memandang agama, tetapi tanggung jawab negara berikan hak penuhnya kepada rakyat dan perlu melindungi dan mengayomi, mengawasi, begitu. Ya, tapi kita melihat fakta di negara kita. Ada beberapa daerah masyarakat Indonesia, ada beberapa masyarakat Indonesia di sejumlah tempat. 18 buah pulau dari Sabang sampai Merauke dan 2.500.000 penduduk di negara kita. Tetapi masyarakat Indonesia tidak mendapatkan, sebagian besar juga yang tidak mendapatkan dalam artian pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, sehingga anak-anak bisa pernah ikuti media. Oke. Yang berikut adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, memajukan kesejahteraan umum. Dalam artian bahwa pembangunan nasional negara dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan individu, bukan kesejahteraan golongan atau kelompok atau ras atau suku atau bahasa atau pulau, tetapi negara punya tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum. Begitu. Oke, yang berikut adalah tujuan umum. Tadi itu tujuan khusus. Jadi ini kita melihat tujuan umum. Tujuan umum di sini berarti dalam artian begini. Tujuan umum ini terlihat dalam kalimat dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan umum di sini mengatakan bahwa dan ikut melaksanakan ketertiban, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi kita ada negara demokrasi, negara yang besar, kemerdekaan negara kita sudah 75 tahun, sehingga keadilan sosial itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam artian begini, karena kita berbeda agama, ada misalnya begini, Aceh juga minta merdeka, Papua juga minta merdeka, Republik Maluku Selatan juga minta merdeka. Dan ada sejumlah tempat yang pergerakan-pergerakan organisasi ingin memisahkan diri negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Sehingga sampai dengan dan pemerintah sudah tetapkan daerah otonomi khusus, misalnya di Papua, Aceh, DKI, terus ada beberapa sejumlah daerah yang terima itu menjalankan otonomi khusus itu, Papua dan Papua Barat. Ya, sehingga pemerintah untuk dalam artian supaya masyarakat tidak meminta referendum, masyarakat tidak ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga keadilan sosial dalam artian pembangunan nasional, pembangunan ekonomi, pembangunan SDM atau sumber daya manusia, atau dari sisi pendidikan, perumahan atau itu harus pemerataan, ya harus pemerataan, ya. Supaya seketika ada pemerataan, maka masyarakat akan menikmati. Tetapi yang fakta yang terjadi, daerah-daerah otonomi khusus, misalnya di Papua, Papua Barat, DKI, di Aceh, uang itu tidak sampai pada rakyat. Sehingga uang itu hanya elit-elit politik yang mereka pegangan untuk, sehingga hanya turun di mereka. Sehingga masyarakat yang bawah itu mereka tidak menikmati. Sehingga mereka selalu bersuara minta ribut. Makanya keamanan TNI Polri juga terancam masyarakat. Kehidupan masyarakat itu tidak teraman, begitu. Selalu ada diskriminasi, selalu ada pembunuhan, selalu ada keributan. Ya, itu karena itu. Tetapi tanggung jawab negara, keadilan sosial, perdamaian itu harus diwujudkan. Tidak boleh hanya slogan, hanya untuk kita pelajari, tetapi itu negara harus diwujudkan. Negara harus dilindungi tiap warga negara. Oke, ketentuan umum anak-anak bisa lihat di sini, ketentuan pembentukan undang-undang dasar di sini
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum dan mengharuskan terdapat sebuah undang-undang dasar. Jadi kita ada di negara hukum. Hukum itu sebagai untuk mengayomi, sebagai masyarakat bisa melakukan apa saja, tapi bisa harus patuhi pada kita sebagai masyarakat, patuhi pada hukum. Contoh, lampu merah, lalu lintas kita tahan, kita bayar pajak, itu salah satunya. Hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Dan kita sadar diri, seketika saya pencuri orang punya barang, saya akan berhadapan dengan orang. Yang punya seketika dan yang punya kedapatan, kita akan berhadapan dengan hukum. Atau di polisi, pihak polisi. Itu hanya salah satu contoh yang Pak Guru menjelaskan secara kita bisa mengerti. Yang berikut adalah bentuk dan norma negara. Jadi kalimat ini menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Jadi kita punya negara Indonesia adalah Pak Guru menyampaikan bahwa negara hukum, negara kesatuan, negara demokrasi, dan negara republik. Kita kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan ada di tangan presiden, bukan ada di tangan gubernur, bupati, wali kota, tetapi kedaulatan kekuasaan, kedaulatan kata lain kekuasaan ada di tangan rakyat. Sebab Pak Guru kasih contoh masyarakat yang kita yang memilih kepala daerah. Yang berikut adalah dasar negara kita, yaitu 5 sila, undang-undang dan 5 sila. Dan negara kita berasas pada Pak Guru pertama kasih bahwa materi pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini tujuan pembangunan nasional. Tadi Pak Guru menjelaskan itu. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan. Boleh sampai di sini ada pertanyaan dari anak-anak? Sampai di sini ada pertanyaan dari anak-anak? Sampai di sini ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak. Oke, Pak Guru ini mengambil lapor sebagai laporan, karena hari tanggal 8 itu ada kunjungan yayasan. Pak Guru meminta anak-anak yang belum aktifkan kamera tolong bisa aktifkan, Pak Guru mengambil gambar. Boleh bantu Pak Guru meminta bisa aktifkan kamera semuanya. Kalau sudah pembelajaran kita pagi ini cukup sampai di sini, dan pagi ini tidak ada tugas. Tugas itu kemarin Pak Guru kasih 5 pilihan gara 5 nomor itu kalian kerjakan. Dan sudah kerjakan, sudah kirim, terima kasih. Tapi yang belum kerjakan ada kumpul. Dan tugas ada pada minggu berikut. Jadi anak-anak perlu tahu bahwa tiap pembelajaran itu ada tugas itu selang-seling. Jadi satu bab 1 itu ada 3 tugas begitu. Misalnya bagian A, B, dan C. Jadi 3 tugas. Jadi hari ini tidak ada tugas. Anak-anak kerjakan yang tugas yang Pak Guru kasih. Tapi surat terima kasih belum kerjakan harus kirim ke Pak Guru. Dan nanti kita jumpa pada pertemuan minggu berikut. Oke, Pak Guru ambil gambarnya, tunggu. Sudah? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru absen. Pak Guru absen, Pak Guru meminta untuk anak-anak bisa tenang, bisa dengar pasang selingan, dan bisa dengar Pak Guru. Angelina. Hadir, Angelina. Pak. Oke, Auderei. Bernardeta. Hadir, Pak. Beren Immanuel. Hadir, Pak. Oke, Brigita. Hadir, Pak Guru. Oke. Caroline. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Serkli Angelina. Hadir, Pak. Oke, Clara. Hadir, Pak Guru. Kristama. Sorry, Hadir, tadi Pak. Pak Guru Hadir, kelewatan. Pak. Oke, kalau dia
Hadir, Pak. Oke, Cynthia. Hadir, Pak Guru. Dito. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Dewi. Hadir, Dewi. Pak. Eliani. Hadir. Hadir, Pak Guru. Elvira. Hadir, Pak Esther. Guru. Oke. Esther. Hadir, Pak. Evangeline. Hadir, Pak Guru. Grace hadir. Jessica. Hadir, Pak Guru. Oke, Jocelyn. Hadir, Pak Guru. Oke, Julieta. Hadir, Pak Guru. Oke, Julita. Hadir. Oke, Christian. Hadir Pak Guru. Oke, Rainalo. Hadir Pak. Hadir, Pak Guru. Oke, Rosintan. Hadir, Pak Guru. Oke, Sarah Putri. Hadir, Pak Guru. Oke, Sarawati. Hadir, Pak Guru. Serafin. Hadir, Pak Guru. Saren. Panggul. Hadir, Pak Guru. Oke, Seren. Tessa Salomita. Hadir. Trivania. Hadir, Pak. Oke, Wilbrodus. Wingga. Yusak. Hadir. Oh, Wilbrodus Pak. hadir ya. Oke, Wingga. Wingga mic masih rusak, Pak Guru. Oh, baik. Oke. Yusak. Hadir, Pak. Oke, Auderei. Auderei. Tadi sudah. Auderei. Ada yang tahu Auderei? Auderei Galilea Sandra. Oke. Itu Pak Guru absen, hanya Auderei saja yang tidak. Angelina. Iya, Sudah. Pak. Auderei yang belum ya. Oke. Kayaknya Auderei yang tidak hadir. Oke. Atas perhatiannya Pak Guru menyampaikan terima kasih banyak. Pak Guru berikan apresiasi dan terima kasih kepada ketua kelas. Kalian pun balik kelas, kerjasama kelas 9AB, selalu eksis dan semangat untuk mengikuti pelajaran. Pak Guru menyampaikan terima kasih banyak. Oke, sekarang Pak Guru lagi sampaikan, sekarang tidak ada tugas, anak-anak nanti tugasnya nanti minggu depan kah? Oke, Pak Guru meminta tadi Putri yang berdoa toh, jadi sekarang Putra. Jadi siapa yang bersedia dari laki-laki? Julia? Siapa? Siapa yang bersedia? Kalau tidak ada, Pak Guru tunjuk. Berarti Esther bisa memimpin kita dalam doa. Esther yang memimpin kita dalam doa ya, untuk mengakhiri pelajaran. Oke. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa salam Maria. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak untuk atas perhatian dan kerjasamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita jumpa pada pertemuan minggu berikut. Pak Guru pamit dulu. Selamat pagi buat anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Oke.